Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah statistika. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan topik mengenai populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel, dan apa hubungannya? Dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar, kita sering menjumpai persoalan yang berkaitan dengan populasi. Misalnya, kita sering melihat toko-toko sepatu atau toko pakaian misalnya, mereka mendisplay atau memajang barang-barang dagangan mereka di mana setiap model, setiap tipe itu dipajang satu. Jadi setiap model satu dipajang. Dan mereka punya stok barang yang disimpan dalam ruangan penyimpanan. Kita katakan saja misalnya gudang. Maka barang-barang yang didisplay atau dipajang tadi bisa dikatakan sebagai sampel atau contoh. Dan stok barang yang disimpan dalam jumlah yang banyak tentunya dalam ruangan penyimpanan atau kita katakan tadi gudang, itu disebut sebagai populasi. Nah, konsep populasi dalam statistika pada dasarnya itu sama ya dengan ilustrasi tadi. Telah banyak didefinisikan oleh ilmuwan yang pada prinsipnya memiliki maksud yang sama, bahwa populasi adalah seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti atau diamati. Nah, di sini ada kata karakteristik dan sifat. Nah, pertanyaannya adalah karakteristik atau sifat yang seperti apa yang dimiliki oleh populasi? Maka tentu jawabannya adalah karakteristik dan sifat yang dimaksud di sini itu dibatasi atau ditentukan oleh peneliti. Jadi batasan-batasan populasi itu ditentukan oleh peneliti. Nah, kita lihat di sini, kita misalkan ini populasi, sekumpulan karakteristik yang dimiliki oleh objek. Nah, dari sekumpulan ini diambil sebagian. Maka sebagian tadi yang disebut sebagai sampel. Jadi sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi hubungannya seperti ini. Ini kita punya populasi, ya, sekumpulan karakteristik yang dimiliki oleh subjek atau objek. Dari sekumpulan tadi diambil sebagian, maka disebut sebagai sampel. Nah, pengambilannya itu dinamakan dengan teknik sampling. Nah, setelah kita punya sampel, maka fokus penelitiannya adalah ada di sampel, bukan di populasi. Informasi dan data yang diperoleh dari sampel ini akan diperumum kepada populasi. Jadi kesimpulan yang berlaku di sampel diharapkan pula akan berlaku di populasi. Itu yang selanjutnya dinamakan generalisasi. Jadi data dan informasi yang kita peroleh di sampel akan digeneralisasi ke populasi melalui teknik analisis data yang sesuai. Yang dalam hal ini adalah teknik analisis data inferensial. Sebagai perumpamaan, misalkan seorang ibu yang sedang memasak sepanci sayur, ya, sepanci sayur sup. Maka untuk menilai, untuk mengetahui apakah rasa masakan tadi sudah enak atau tidak, sudah lezat atau tidak, ibu tadi tidak perlu memakan semuanya, tidak perlu menghabiskan sayur yang ada dalam panci tadi, tetapi cukup mengambil sebagian, ya, bisa sesendok. Jadi mengambil sesendok kemudian dicicipi, maka informasi atau rasa yang diperoleh dari satu sendok tadi itu berlaku pula untuk semua isi sayur dalam panci. Ya, di mana sendok tadi kita sebut sebagai sampel dan panci tadi tersebut sebagai populasi, ya kan? Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah mengapa teknik sampling diperlukan? Ya, ini pertimbangannya ada beberapa. Ya, bisa jadi pertimbangan biaya, dengan meneliti populasi misalnya memerlukan biaya yang besar, yang tentu ini menyulitkan peneliti sehingga diperlukan teknik sampling. Bisa juga pertimbangan waktu, pertimbangan tenaga dan sebagainya.
Dan seringkali memang penelitian populasi itu menyulitkan ya, karena bisa jadi wilayahnya terlalu luas sehingga butuh sumber daya yang banyak. Maka teknik sampling itu sangat diperlukan. Sebagai ilustrasi, misalnya ditetapkan populasinya seperti ini ya, seluruh pengrajin ukiran kayu jati yang ada di Kabupaten Kolaka. Maka ukuran populasi, jadi ukuran populasi itu adalah jumlah populasi. Berarti total pengrajin ukiran kayu jati yang ada di Kabupaten Kolaka. Misalnya setelah didata, kita dapatlah angka 500. Maka jumlah populasi atau ukuran populasinya adalah 500. Nah dari sini kita bisa buat kerangka samplingnya. Daftar seluruh pengrajin ukiran kayu jati di Kabupaten Kolaka berupa daftar nama, nomor telepon, dan seterusnya. Nah, sampel ya, jadi dari 500 tadi kita sudah punya data-datanya, misalnya ya, data nama, nomor, alamat, diambillah sebagian ya, atau beberapa ya, katakan kita ambil 50 yang menjadi sampelnya, ukuran sampelnya. Maka fokus penelitiannya adalah ada di 50 ini gitu ya, bukan di 500 tapi 50 ini. Dan apa yang kita peroleh, informasi yang diperoleh dari 50 akan diperumum ke yang 500. Itu yang disebut tadi sebagai generalisasi. Ya, untuk penjelasan populasi dan sampel sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.